In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua yang berada di Indonesia. Selamat sore bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Dan selamat pagi bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman di Sum-Sum Adonai dan channel YouTube Cahaya Firman. Bersama dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Dr. Daniel Palungan, dengan materi eksposisi kitab yang diambil dari kitab Yudas. Yudas 1 ayat 17 sampai 25 dengan tema menjaga iman di akhir zaman. Ini sesi yang kedua Bapak Ibu. Sebelum memulai pelajaran firman, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bisa kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berkati saya Tuhan, agar saya bisa memandu pembelajaran firman-Mu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berdoa juga buat tim operator yang bekerja di belakang layar, biarlah mereka bekerja dengan tidak ada halangan. Kiranya Tuhan campur tangan. Berdoa juga buat peralatan yang kami pakai, wifi, laptop, handphone, listrik, dan semua peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan campur tangan agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa juga buat hamba-Mu, Bapak Daniel Palungan, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau, Tuhan. Berkati juga semua yang mendengarkan di kelas Zoom, di live streaming, maupun di channel YouTube Cahaya Firman. Biarlah mereka boleh menerima pelajaran firman ini dengan baik. Ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak belajar kebenaran firman. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Tim operator dipersilakan, terima kasih. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi,
dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Itulah profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyapa beliau. Salam, selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Shalom Pak Sam, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, kabar baik. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu dalam penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan juga pelayanannya. Dan sekarang, waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam untuk pendahuluannya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Yudas. Ya, mata pelajarannya bernama eksposisi. Atau di sekolah-sekolah teologi yang lain itu ada juga mengatakan tafsir. Tafsir Perjanjian Baru 1, tafsir Perjanjian Baru 2, dan seterusnya. Nah, tetapi di sekolah-sekolah lain itu umum juga dipakai eksposisi kitab-kitab. Nah, jadi pelajaran ini mengajarkan kepada kita pokok-pokok apa yang sedang dibahas oleh penulis di dalam kitab yang ditulisnya. Dan ini penting supaya setiap hamba-hamba Tuhan itu dilengkapi dengan pemahaman yang sesuai dengan pikiran penulis, supaya nanti ketika dia dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dari bagian manapun di dalam Alkitab, maka pengkhotbah itu sudah bisa menyampaikan apa yang sedang dipikirkan oleh penulis. Karena bahaya yang mengancam gereja sekarang ini adalah bahwa banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu populer, tenar, sangat memikat hati, memukau pendengar di atas mimbar, tetapi kemudian gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran yang mereka sampaikan itu tidak sejalan dengan pikiran yang dituangkan oleh penulis di dalam kitab yang mereka tulis itu. Nah, itu sebabnya maka ini satu pelajaran yang sangat penting juga di dalam konteks penggembalaan. Ini merupakan satu proses pendewasaan. Jadi jemaat itu harus bertumbuh dewasa, dan salah satu tanda seseorang itu dewasa di dalam iman, di dalam Tuhan adalah memiliki pemahaman yang benar tentang kitab suci. Nah, jadi saya harap saudara tidak jenuh dengan pelajaran ini, tetapi justru menjadi satu perangsang untuk Bapak Ibu memahami setiap kitab di dalam Alkitab itu secara keseluruhan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membacakan dari ayat 17 sampai 25 kitab Yudas yang berkata, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup
menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ayat yang ke-21 itu ada perintah di situ dan ini yang menjadi penekanan di dalam bagian ini bahwa sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang kudus pada akhir zaman itu harus menjaga imannya, harus membangun imannya sendiri. Karena di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 itu, kita sudah melihat di situ bagaimana keadaan pada akhir zaman. Ya, akan muncul orang-orang yang secara terang-terangan menentang kepada Tuhan. Nah, lalu saudara, di ayat yang ke-17 ini dimulai dengan kata penghubung, tetapi. Lalu kata ganti kamu. Kamu di sini adalah orang-orang yang disurati oleh Yudas di pasal 1 yang kita sudah bahas bersama-sama ini. Kepada orang-orang yang tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Orang-orang percaya yang berdiaspora di antara bangsa-bangsa karena penganiayaan, karena persekusi, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kamu menunjuk kepada itu. Untuk membedakan dari mereka. Mereka adalah antikris-antikris. Orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, jadi ada kontrasan di situ. Bagaimana mereka hidup, kita tidak boleh hidup seperti itu, tetapi kita harus memiliki satu gaya hidup yang lain. Dan masih diulang lagi, saudara, di dalam ayat yang ke-17 dan sampai 19 ini, itu bagaimana orang-orang Kristen, maksudnya anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan itu, masih terus berdampingan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, karena itu maka saya akan bahas dulu sebelum kita sampai di ayat 21 ini, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Ini kalau kita bicara tanda-tanda akhir zaman ini, banyak pendeta-pendeta yang pakar gitu ya. Tetapi kepakaran mereka akhirnya ketahuan bahwa mereka itu sebenarnya asal ngomong. Ketika perang Israel Hamas itu khotbah tentang akhir zaman itu begitu masif. Apalagi ketika berkembang Hamas menjadi Iran, ya, bertambah perang Iran ini, kemudian mereka sudah semakin gencar mengatakan ini tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin dekat. Itu terlalu banyak orang yang berbicara tentang doktrin akhir zaman, tetapi mereka hanya berbicara berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan fakta-fakta Alkitab. Nah, itu sebabnya maka penting Bapak Ibu untuk kita memahami tanda-tanda akhir zaman itu bukan berdasarkan dengan
sejarah semata-mata, tetapi lebih kepada apa yang sudah dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, ini tanda-tanda akhir zaman dari orang-orang yang hidup pada akhir zaman itu dikatakan dalam ayat yang 11 sampai dengan ayat yang 19 yang saya ringkas demikian. Nah, bahwa nubuat rasul-rasul itu sedang digenapi dan akan terus digenapi sehingga akan sempurna penggenapannya pada waktu Yesus datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Yudas tentang keadaan manusia pada akhir zaman itu dikatakan akan tampil pengejek. Orang-orang yang tujuannya hanyalah untuk menimbulkan gangguan, mendatangkan kegaduhan, yang memang pada satu sisi berlandas kepada ketidakpercayaan kepada apa yang Alkitab katakan, dan mereka pergunakan itu untuk mengejek, ya, atau katakanlah seperti yang kita lihat di YouTube sekarang ini, ada banyak orang yang katanya mau berdiskusi tentang iman Kristen atau antar agama, tetapi motivasi utama sebenarnya dari mereka itu adalah untuk memojokkan, untuk mencari kelemahan dari iman Kristen, lalu kemudian berdasarkan ayat-ayat itu mereka mengejek-ngejek kekristenan. Nah, ini sesuatu yang sudah dinubuatkan. Tetapi saudara, apa yang terjadi sekarang ini itu masih datar. Artinya seperti yang dulu sudah pernah terjadi, sekarang terjadi seperti itu. Jadi masih flat, datar, belum mencapai satu peningkatan yang signifikan. Tetapi nanti kalau sudah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka pengejek-pengejek itu akan semakin gencar dan akan semakin bertambah banyak orang-orang yang melakukannya. Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-3, ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-3 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Nah, jadi kita melihat sekarang ini, saudara, ini tanda-tanda ke sana itu semakin nyata. Dari saya di YouTube itu saya mengikuti beberapa diskusi-diskusi, terutama orang-orang mualaf ketika mereka berdiskusi dengan sesama orang-orang Kristen yang kemudian dipengaruhi untuk masuk Islam itu. Saya melihat di situ bahwa motif mereka itu untuk menggali atau untuk mengutip ayat-ayat Alkitab, bukan untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi ayat-ayat itu mereka pergunakan sebagai satu lelucon, sebagai bahan ejekan bahwa orang Kristen itu Alkitabnya tidak benar, orang Kristen itu Tuhannya tidak benar, sehingga orang Kristen itu imannya menjadi tidak benar. Nah, orang-orang seperti itu bukan untuk mencari dan menyatakan kebenaran, tetapi orang-orang yang sedang melampiaskan ego hawa nafsunya. Ya. Sama juga dengan orang-orang yang mengajak orang Kristen itu untuk berdiskusi. Mereka bukan untuk mencari kebenaran dari pendeta-pendeta yang percaya Alkitab, tetapi mereka hanya mau mencari jawaban-jawaban yang
memenuhi keinginan hawa nafsu. Jadi bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran terhadap hawa nafsu. Ini ejekan-ejekan yang bermunculan sekarang ini secara nyata di dunia maya dan juga di dunia nyata sekarang ini, saudara. Karena itu maka saudara mesti hati-hati, jangan sampai terjebak di dalam satu diskusi yang sebenarnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari pembenaran. Nah, yang kedua, tanda-tanda orang yang dikuasai pada zaman itu adalah orang-orang itu dikuasai dengan hawa nafsu. Ayat yang ke-8b. Ini orang-orang yang ingin memuaskan hasrat kedagingan, hasrat egoisnya itu, keinginan-keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Itu adalah hawa nafsu. Nah, karena itu saudara, maka ini perlu Bapak Ibu ketahui supaya saudara kemudian bisa menempatkan diri secara tepat nanti di ayat yang ke-21. Ya. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Saya bacakan ini sebagai satu konfirmasi dari Rasul Paulus, karena Yudas sudah mengatakan, ingatlah akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, ya. Nah, ini kita baca dari surat Paulus kepada Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terhadap orang-orang yang menyelusup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, ini kita melihat ini, saudara. Jadi bagaimana manusia pada zaman itu ya kepentingan diri sendiri, tidak peduli orang tua, tidak peduli agama, bahkan Tuhan itu pun dipermainkan. Pura-pura datang di gereja, pura-pura datang beribadah, bahkan pura-pura melayani. Tetapi pelayanan itu sebenarnya hanyalah untuk mengaktualisasikan diri, hanyalah untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, maka tanda-tanda ancaman itu perlu Bapak Ibu kenali. Bukan hanya nyata, ya tadi saya sudah singgung dari non-Kristen, tetapi bahkan di dalam kekristenan itu sendiri akan ada orang-orang yang dikuasai dengan hawa nafsu sehingga mereka berperilaku sebagai orang Kristen, beraktivitas sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya perilaku mereka adalah perilaku jahat di mata Tuhan. Nah, jadi itu orang-orang yang akan selalu ada bersama-sama dengan saudara di zaman-zaman sekarang ini. Kemudian pemecah belah, ya, ayat yang ke-19. Dikendalikan oleh keinginan duniawi. Ada musuh kekristenan itu, saudara mesti tahu, itu adalah iblis. Nah, ini laten, musuh laten. Lalu yang kedua adalah hawa nafsu.
kedagingan, 3. Keempat adalah keduniawian. Jadi orang-orang pada masa kini itu akan berorientasi kepada kemewahan duniawi, kenikmatan duniawi. Dan gereja sekarang ini dengan paham-paham yang dibangun di atas sempalan-sempalan Alkitab atau bagian Alkitab tertentu, mereka telah membuat satu tolak ukur bahwa orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang kaya, orang yang sukses secara finansial. Ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa mereka sadar, mereka telah menggiring jemaat ke pintu atau ke dalam jerat iblis. Karena sesungguhnya semua kekayaan dunia ini berada di dalam otoritas iblis. Ya, ingat waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia dibawa ke atas gunung yang tinggi, lalu diperlihatkan kepadanya keindahan seluruh dunia. Lalu iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan sampai saudara itu terjebak di dalam satu paham teologi yang mengatakan bahwa sukses, bahwa kaya, bahwa melimpah harta benda itu adalah bukti kekristenan yang benar. Itu hati-hati, karena kalau sampai itu yang menjadi orientasi ibadah dan pelayanan saudara kepada Tuhan, maka saudara juga adalah penggenap dari apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, yaitu bahwa manusia pada akhir zaman itu akan dikuasai dengan keduniawian. Ya. Lalu hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus artinya kalau kita bandingkan ini dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 8, itu berarti mereka hidup dikuasai oleh daging. Karena itu Paulus berkata, kalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kamu akan mematikan keinginan-keinginan daging. Berarti di sini kalau Yesus mengatakan bahwa orang-orang pada akhir zaman itu akan hidup tanpa Roh Kudus, berarti mereka akan hidup dengan kedagingan. Karena itu Paulus berkata, kalau kamu hidup oleh Roh, maka kamu akan mematikan keinginan-keinginan daging. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, itu 5 kriteria yang saya dapatkan sebagai tambahan dari ayat 1 sampai 16 ya, dan di dalam ayat 17 sampai 19 di sini Yudas kembali memberikan satu kriteria-kriteria bagaimana orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu pada akhir zaman. Nah, lalu itu sebabnya maka di ayat yang ke-20 sampai kepada 23 di sini kita baca apa yang Yudas nasihatkan. Akan tetapi kamu. Nah, jadi ayat yang ke-17 sampai 19 itu berbicara tentang orang-orang yang di luar Tuhan, di luar Kristus. Nah, sekarang kamu sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, apa yang harus kamu lakukan? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Nah, jadi saudara, ini yang Yudas nasihatkan dan perintahkan kepada orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman itu, apa yang mereka harus lakukan. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 yang saya ringkaskan demikian. Ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas
iman yang paling suci. Berarti di sini, saudara, semua orang-orang Kristen itu harus memiliki kemampuan untuk membangun imannya sendiri. Gereja, secara struktur organisasi ada gembala, ada majelis, ada jemaat. Gembala berfungsi untuk menjaga iman umat, memelihara kawanan domba Allah supaya mereka tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Itu secara struktur organisasi gereja. Fungsi seorang pendeta, fungsi seorang gembala adalah untuk membangun jemaat, mendewasakan jemaat, memelihara jemaat supaya tetap di dalam kondisi iman yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan standar Tuhan. Tetapi pada akhir zaman ini, oleh karena tantangan begitu hebat, begitu besar bagi semua orang-orang percaya, penggembalaan tetap berlangsung. Akan terus berlangsung. Karena fungsi gembala-gembala yang telah ditetapkan itu akan terus terlaksana. Apapun tantangan, apapun resikonya. Tetapi di dalam pada itu, jemaat itu sendiri harus ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi masalah yang dihadapi oleh gereja adalah jemaat menggantungkan imannya kepada pelayan-pelayan di gereja. Nah, di sini Yudas menasihatkan bahwa sebagai orang-orang percaya yang hidup pada akhir zaman, saudara harus menggembalakan diri sendiri atau menjadi gembala atas diri sendiri dengan terus-menerus membangun iman membangun diri di atas iman yang paling suci. Nah, membangun iman di sini apa maksudnya? Terus bertumbuh di dalam pengajaran kitab suci. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Terus bertumbuh di dalam pemurnian hidup, menjauhi segala dosa dan kejahatan, kemudian hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu yang namanya membangun diri di atas iman yang paling suci. Jadi bukan sekedar aktivitas ibadahnya yang frekuensinya bertambah dan kemudian konstan, ya, tetapi yang paling utama di sini adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup Kristiani secara mandiri. Nah, karena itu maka jemaat-jemaat yang selama ini datang di gereja hanya yang mencari kesenangan-kesenangan, mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan, ya, ini tidak akan bisa untuk membangun imannya sendiri karena firman yang disampaikan di gereja, pengajaran yang disampaikan di gereja itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau yang menyenangkan itu dia simpan, tetapi kalau yang menegur itu diabaikan. Nah, ini menjadi bahaya. Dan saudara-saudara, saya melihat sekarang ini bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi di kalangan pendeta-pendeta. Ya, mereka sekarang ini lebih suka untuk mencari pengkhotbah yang punya pengaruh dalam masyarakat, orang-orang yang punya kedudukan status sosial di dalam masyarakat, daripada pendeta-pendeta yang punya kualitas keilmuan. Nah, ini pendeta-pendeta, saya angkat ini, pendeta-pendeta. Jadi ada beberapa teman yang memberikan undangan kepada saya, lalu dikasih tahu pengkhotbahnya siapa. Pengkhotbahnya itu adalah insinyur, dokterandus, ya, kemudian diceritakan tentang profilnya sedikit, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, jadi pendeta-pendeta mencari pengkhotbah yang bukan pendeta. Ini
Bagaimana jemaat mau bertumbuh dewasa kalau selera pendetanya sendiri seperti itu? Nah, karena itu maka Yudas tegas mengatakan bahwa kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Nah, coba kita bandingkan dengan surat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan ajaran. Jadi Paulus berkata kepada anak rohaninya, selain engkau menggembalakan jemaat, engkau harus mampu juga menggembalakan dirimu sendiri. Pertahankan kualitas hidup Kristiani yang sudah baik, perbaiki yang masih buruk. Yang kedua, karena engkau sebagai gembala, engkau sebagai guru, maka jaga ajaranmu. Jaga ajaranmu. Karena ajaranmu itu sangat mempengaruhi dirimu dan sangat mempengaruhi jemaat yang kau layani. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan. Ini sangat penting. Ya, karena seorang pendeta itu sangat bertanggung jawab tentang pengajaran terhadap umat, sangat bertanggung jawab terhadap pengajarannya itu sendiri. Disiplin ilmunya itu sendiri harus dapat dipertanggungjawab. Nah, ini yang membuat saya sudah tidak segampang itu untuk mendapatkan bahan ajar, karena harus dicari datanya harus dianalisis, kemudian data-data itu harus diverifikasi dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Ada banyak orang yang ambil ayat Alkitab tertentu, kemudian dia bicara suka-suka dia. Ini saya katakan ini karena saya sebagai guru, sebagai pendeta, sangat prihatin dengan pengajar-pengajar dari pengkhotbah yang dasar pembicaraan mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebabnya maka pada akhir zaman ini, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk terus-menerus memelihara diri sendiri dan memelihara iman sendiri supaya jangan sampai terpengaruh dengan situasi ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 itu, tetapi supaya tetap murni, ya, sama seperti emas, walaupun dia jatuh ke dalam lumpur, dia akan tetap menjadi emas yang sudah dimurnikan. Nah, yang kedua, apa yang terdapat di dalam ayat yang ke-20 sampai 23 itu dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini penting. Jadi saudara mesti lihat di sini, periksa kualitas doa saudara. Seringkali kita menjadikan doa itu sebagai semacam satu tradisi. Sebagaimana ada makan pagi, makan siang, makan malam, maka doa juga harus begitu. Doa pagi, doa siang, doa malam. Tetapi apa yang kita doakan ini penting. Ini penting. Karena kalau kita baca ini secara serius, ya, apalagi setelah dia mengatakan ingatlah akan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Ini kalau kemudian kita komparasi dengan tulisan rasul-rasul yang lain, maka Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 4, ya, ini orang yang berdoa tetapi doanya itu tidak berdasarkan Roh Kudus tetapi berdasarkan hawa nafsu. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 3 dan 4.
atau ayat yang ke-2 dan 3. Ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Membunuh di sini merampok. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi doa itu solusi atas semua masalah, jawaban atas semua kebutuhan. Itu kalau ayat yang kedua. Tetapi sampai di ayat yang ketiga ada masalah tentang doa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa di sini bukan seperti saudara-saudara kita yang di sebelah itu, yang kalau salah cara mempersiapkan diri, doanya batal. Salah mengucapkan kata-kata di dalam doa tidak bersama seperti orang Arab berbicara, itu batal doanya. Ya, ada banyak hal yang membuat doa itu batal, tetapi itu secara jasmani. Nah, yang dimaksud oleh Yakobus di sini salah berdoa adalah sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi datang kepada Tuhan, mendesak-desak Tuhan, tujuannya adalah untuk Tuhan memuaskan hawa nafsu. Ini hati-hati. Karena itulah makanya Yudas berkata, berdoalah di dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam kuasa Roh Kudus. Berdoalah dalam kendali Roh Kudus. Apa maksud doa di dalam kendali Roh Kudus itu? Kita bandingkan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul yang juga dirujuk oleh Yudas di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, 27. Ya. Orang yang berdoa di dalam Roh Kudus itu akan terjadi seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8, 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Cara berdoanya kita nggak ngerti. Murid-murid juga tidak tahu berkata-kata dalam doa itu. Maka mereka datang kepada Yesus, Guru, ajarilah kami berdoa. Lalu muncullah Matius pasal 6, 9 sampai 13. Ya, doa Bapa kami. Tapi itu jangan dimaknai sebagai doa yang harus dihafal. Ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah menghafal doa Bapa kami lalu sudah tahu cara berdoa. Tetapi yang dimaksudkan dengan doa dalam bimbingan Roh Kudus di sini adalah mengutarakan kepada Allah apa yang terkandung di dalam hati kita, tetapi tidak mampu diucapkan oleh mulut kita karena begitu banyaknya hal yang menjadi dapat kebutuhan. Ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi tidak mampu lagi untuk mengutarakan karena memang begitu besarnya kebutuhan itu. Sama seperti ketika Hana ada di bait suci. Itu dia berdoa dan begitu besarnya pergumulan dan kebutuhan yang ada di dalam hati Hana sehingga dia tidak mampu mengucapkannya lagi sehingga air matanya meleleh, mulutnya komat kamit, tetapi tidak ada suara. Lalu di pemandangan Imam Eli, wah ini perempuan sedang mabam.
Tetapi sebenarnya pada waktu itu Hana sedang berdoa di dalam roh, ya, di dalam roh. Nah, apa yang terjadi kalau kita berdoa di dalam roh itu selain ayat 6 ayat 7 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini, yaitu bahwa Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang. Nah, berarti susah. Apa yang kita perlu pahami dari perintah Yudas tentang berdoa di dalam roh kudus sini adalah bahwa di dalam setiap kali kita berdoa itu yang utamanya itu bukan caranya berdoa, bukan susunan kata-katanya, bukan apa yang kita utarakan kepada Tuhan, tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita minta di dalam doa-doa itu. Karena Alkitab berkata, doa kita itu akan kita bukan apabila kita meminta sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, ini hati-hati saudara ya. Saya memperhatikan ada banyak orang-orang Kristen itu yang lebih kepada praktek doanya, lebih kepada aktivitas doanya daripada memahami esensi doa itu. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ya. Ayat ini seringkali diambil sepotong lalu dilupakan yang sepotong. Sehingga orang Kristen termotivasi secara keliru di dalam doa. Nah, yang disukai itu bagian B-nya. Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kami akan menerima. Kan luar biasa. Jadi pendeta-pendeta dengan karisma, dengan wibawa yang begitu besar, kemudian dia mengutip ayat ini, saudara-saudara kita klaim janji Tuhan. Alkitab berkata apa saja yang kamu minta, kamu akan menerima. Tetapi ayat itu dipotong. Ini yang saya katakan dosa yang keji di mata Tuhan. Membunuh, lalu kemudian memotong-motong mayat, memutilasi mayat itu adalah dosa yang keji di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tetapi dosa yang lebih keji daripada itu di hadapan Tuhan adalah memotong-motong ayat sesuka hati. Nah, Yohanes 15 ayat 7b itu tidak berdiri sendiri. Itu terkait dengan bagian A-nya yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu. Jadi Yohanes 15 ayat 17 itu adalah kondisional promise. Saudara berhak untuk menerima apa saja kalau kondisinya terpenuhi. Nah, apa kondisinya itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi di sini ada penyelarasan hidup antara orang-orang yang berdoa dengan kebenaran firman Tuhan. Ada penyelarasan hidup antara orang-orang yang berdoa dengan Tuhan yang kepadanya dia meminta. Kalau saudara gagal menyelaraskan hidup dengan firman dan dengan Tuhan, maka bagian B dari ayat 7 itu tidak akan pernah menjadi milik saudara. Nah, itu sebabnya maka jangan sampai saudara berdoa itu dimotivasi oleh hawa nafsu, oleh keinginan daging, tetapi biarlah berdoa saudara itu dituntun, diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, karena itu berkata, berdoalah di dalam Roh. Ya, artinya kita harus berdoa
sesuai dengan kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Karena kalau saudara minta sesuatu di luar kehendak Bapa, maka sekalipun saudara berdoa dengan air mata darah, maka doamu tidak akan pernah terjawab. Ya. Nah, lalu yang ketiga, apa yang saudara harus lakukan di dalam kerangka membangun diri pada akhir zaman? Itu dikatakan, peliharalah diri di dalam kasih Allah. Saya bacakan dulu ya ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang. Jadi warna hidup orang Kristen pada akhir zaman, warna hidup orang-orang beriman pada akhir zaman adalah kasih Allah, diwarnai dengan kasih Allah. Ini mengapa Yudas menekankan ini kepada jemaat, karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat yang 12 bahwa karena besarnya pergumulan, karena beratnya tantangan yang dihadapi oleh manusia pada akhir zaman, maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Ya, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Ini logis. Saya ketemu YouTube, tapi mudah-mudahan tidak benar itu, bahwa ada dulu seorang tokoh agama yang kemudian masuk menjadi pengikut Yesus, lalu kemudian menjadi pewaris Injil, dia ditangkap, dianiaya, kemudian dipenjara, lalu kemudian ada channel YouTube yang mengatakan bahwa orang itu sudah kembali kepada agamanya yang lama. Nah, bayangkan ya, kalau sampai itu terjadi, berarti selama ini banyak orang Kristen yang tertipu. Tetapi saya katakan tadi, mudah-mudahan itu berita yang tidak benar. Tetapi apapun itu Bapak, ya, yang jelas bahwa pada akhir zaman, oleh karena tantangan, oleh karena risiko beriman kepada Tuhan itu begitu besar, maka kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Maka Yudas, sebagaimana juga rasul-rasul yang lain itu menasihatkan, hiduplah di dalam kasih Allah. Nah, ini sama dengan salah satu yang dikatakan juga oleh Petrus. Ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Karena di ayat yang ke-7-nya, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti ini konteksnya adalah akhir zaman. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen pada akhir zaman itu menurut Petrus? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, jadi orang-orang yang memelihara kasih Allah di dalam dirinya adalah orang-orang yang kemudian bersikap seperti Allah, yang mengampuni orang-orang yang berdosa, yang mau datang kepadanya untuk minta belas kasih, untuk minta pengampunan, untuk minta diselamatkan. Lalu Allah dengan rahmatnya yang besar tidak lagi memperhitungkan dosa orang-orang itu, tetapi melupakannya, membuangnya sejauh timur dari barat, membuangnya jauh ke dalam tubir laut. Lalu kemudian mulai membangun diri dalam hubungan dengan Tuhan secara harmonis, di dalam kasih, di dalam pengurusan, di dalam kesalehan. Nah, jadi kalau orang-orang Kristen pada akhir zaman itu perlu
untuk semakin menunjukkan kasihnya itu sebagaimana Allah telah mengasihi dia dengan kasih yang sempurna, kasih agape. Maka ini menjadi satu bahan koreksi bagi kita. Ya. Adakah kita masih menyimpan rasa sakit terhadap orang lain, terhadap saudara-saudara kita, ataukah itu masih ada? Saya tadi siang agak sedikit berpetualang di dalam pikiran saya ke kampung halaman, lalu teringat orang tua dan bagaimana orang tua saya diperlakukan oleh keluarganya sendiri, ponakan-ponakan dan iparnya. Ada yang bertengkar hebat dan orang itu sepupu saya gitu ya. Jadi saya telusuri perjalanan hidup bapak saya diperlakukan seperti itu oleh ponakan-ponakan dan oleh adik ipar. Nah, tetapi kemudian ada semacam tanya di dalam diri saya, adakah rasa benci itu tertanam dan tetap di dalam hatimu, ataukah sudah tidak ada? Nah, ini pertanyaan kepada diri saya. Akhirnya saya menjawab di dalam diri saya bahwa dulu ketika saya di luar Tuhan, saya merasa marah, dendam, dan ingin membalas. Tetapi sesudah saya di dalam Tuhan, maka sebagaimana Allah telah mengampuni dan melupakan semua dosa-dosa saya, maka saya wajib untuk mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakan saya, walaupun tidak langsung ke saya, tetapi kepada Bapak. Nah, jadi ini tidak gampang, Bapak. Untuk mengatakannya gampang, tetapi di dalam prakteknya itu membutuhkan satu pergumulan yang hebat. Saya sedang berpikir untuk mempersiapkan satu bahan khotbah, the power of forgiveness. Ya, ini kekuatan di dalam pengampunan. Tetapi belum jadi. Tetapi saya tahu persis bahwa betapa hebatnya kuasa pengampunan. Karena Alkitab berkata, berilah, maka kepadamu akan diberi suatu sukatan yang dipadatkan, yang digoncang-goncang hingga melimpah keluar. Ya, akan dicurahkan ke dalam tibaan. Nah, kalau memberi pengampunan, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi, betapa pengampunan itu powerful, sehingga pengampunan dari Allah itu akan tercurah bagi orang-orang yang dengan rela mau mengampuni sesama. Nah, jadi Yudas berkata di sini, kita harus hidup di dalam kasih Allah, dan salah satu implikasi daripada memelihara diri di dalam kasih Allah adalah rela untuk memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, yang berikut apa yang Yudas nasihatkan, ya, di ayat yang ke-22 dia berkata bahwa kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang yang imbang. Karena di dalam bacaan kita tadi itu bahwa ada orang-orang yang ragu-ragu antara mengikuti Yesus atau mau tunduk kepada pengejek-pengejek. Orang-orang yang anti Yesus itu. Apakah, nah, di sini kemudian Yudas mengatakan bahwa kita harus berbelas kasihan kepada mereka. Mereka ada dalam satu situasi yang sulit untuk mengambil satu keputusan. Mereka ada di persimpangan jalan, dan simpang jalan ini menentukan kehidupan atau kematian. Maka sebagai orang-orang percaya pada akhir zaman ini, kita harus penuh belas kasihan kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi belas kasih itu harus ditumbuh kembangkan, karena belas kasih ini akan merupakan faktor yang mendorong, ya,
secara kuat untuk kita bertindak terhadap orang lain, terhadap sesama untuk menyelamatkan mereka atau memberikan kekuatan kepada mereka. Karena kadang-kadang saudara ini secara manusia, ya, sebagai pendeta, sebagai gembala, ya, kadang-kadang saya sampai kepada satu titik di mana saya harus berkata, ya saya sudah menyampaikan kepadamu, saya sudah mengatakan apa yang Alkitab katakan, terserah kamu sekarang apakah mau ikuti firman Tuhan atau mengikuti keinginan sendiri. Karena kita sudah menasehati, kita sudah mengajari berulang-ulang berkali-kali dan dengan durasi waktu yang begitu panjang, tetapi tidak berani mengambil satu sikap sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu sampai di situ Bapak Ibu. Ada satu titik di mana saya harus berkata seperti itu. Karena asumsi saya adalah saya tidak bisa menghabiskan waktu untuk satu orang. Sementara banyak orang yang membutuhkan pelayanan saya, termasuk di dalam kelas itu tetap. Nah, jadi itu orang-orang yang seperti itu saudara memang satu keputusan yang tidak terlalu pas yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu yang saya alami, tetapi bahwa prinsipnya di sini kita harus mengasihani orang-orang yang ada di persimpangan jalan itu. Dan saya temukan di berbagai channel YouTube bahwa di dunia Muslim itu muncul keraguan-raguan, muncul tanda tanya besar terhadap kitab suci mereka, terhadap keyakinan mereka. Dan ini berdasarkan penggalian penelitian dari profesor-profesor Muslim, kajian mereka terhadap kitab suci itu, dan kemudian mereka menyatakan banyak hal yang selama ini mereka tidak dapatkan dari ustadz-ustadz dan kiai-kiai mereka. Nah, muncul kebimbangan ini. Lalu di kalangan kita sendiri sebagai orang Kristen, ini juga ada kebimbangan yang menerpa begitu banyak orang Kristen antara mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan tetapi miskin, atau mau ikut arus kaya raya. Ya, mudah-mudahan channelnya tidak betul lagi susah. Bahwa ada pejabat di Indonesia yang beragama Kristen, tetapi kemudian itu terkena juga kasus judi online. Dibanggakan ketika dia dilantik anak Tuhan, orang percaya. Tetapi belum berapa lama dia menjabat jabatan itu, sudah terungkap bahwa sebenarnya dia juga terlibat kasus judi online. Ya. Nah, ini orang-orang yang sedang dalam keraguan. Karena dia pikir kalau dia tidak hidup sesuai dengan situasi sosial ke masyarakat, dia akan mati kelaparan. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia akan miskin seumur hidup. Dan karena itu bagaimana supaya dia kaya raya, maka dia ikuti apa yang ada di dalam masyarakat. Ya, sesuatu budaya, kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan. Ini hati-hati. Kepada orang-orang yang seperti itu, kita harus menunjukkan belas kasih. Ini belas kasih di sini juga kalau kita baca dalam itu adalah sifat dasarnya Allah. Dasarnya Allah menyelamatkan orang berdosa adalah belas kasih. Dasarnya Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah belas kasih. Dasarnya Yesus mati di atas kayu salib adalah belas kasih. Dan karena itu maka Yudas mengatakan, mari kita berbelas kasih kepada orang-orang yang hidup di dalam kebimbangan dan keraguan. Nah, yang berikut adalah menyelamatkan orang-orang berdosa dari maut. Nah, itu di dalam ayat yang ke-23. Selamatkanlah mereka dengan cara merampas mereka dari maut.
tegas sekali, merampas mereka dari maut. Artinya mereka itu sudah ada di dalam cengkeraman kuasa gelap. Mereka itu sudah alamatnya pasti menuju kepada kebinasaan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman ini tidak boleh berdiam diri, ya, tidak boleh bersikap pasif, tetapi kita harus aktif, bahkan kita harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka. Nah, menyelamatkan mereka di sini dalam apa? Dalam hal kita terus-menerus untuk bersaksi, dalam hal terus-menerus kita mengajari mereka, di dalam hal terus-menerus untuk menuntun mereka kepada jalan yang berkenan. Ya, karena penyelamatan itu bukan tanggung, bukan kapasitas saudara dan saya, itu hanya ada pada kapasitas Allah, kapasitas Yesus dengan anugerahnya dan kuasanya menyelamatkan. Tetapi tanggung jawab saudara juga adalah melibatkan diri di dalam proses penyelamatan itu dengan terus berkesaksian, terus menerus memberitakan firman. Injil itu saja yang berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, jadi karena itu maka orang Kristen pada akhir zaman itu harus semakin giat di dalam bersaksi. Semakin giat di dalam memberitakan ini. Karena salah satu patokan atau syarat kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti itu adalah dikatakan Injil itu diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi, karena dasarnya Allah menghakimi manusia itu adalah Injil itu. Jadi karena itu sebelum datang kembali, Injil harus disebarluaskan sampai penjuru. Ini tantangan kita sekarang ini, saudara. Selain ada peluang-peluang, kemudahan-kemudahan seperti teknologi yang membantu kita untuk kita bisa berinteraksi pada malam ini, dan itu juga yang membuat Injil itu bisa tersebar sampai ke berbagai penjuru dunia. Ya. Saya ada di kamar, tetapi gema Injil, kitab Yudas itu sampai ke benua-benua lain di atas muka. Ini tugas tanggung jawab yang harus kita emban terus. Nah, berita buruknya adalah, saya beberapa hari terakhir ini menyelusuri negara-negara di Eropa. Saya terkesan dengan arsitektur. Tetapi yang menjadi pergumulan saya adalah bahwa rata-rata negara di Eropa itu, di dalamnya ada orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan itu. Ya, itu rata-rata yang terendah yang saya sudah dapatkan itu adalah 25% itu ateis, dan kemudian ada yang 50% lebih ateis. Negara-negara Eropa yang tadinya merupakan pusat pemberitaan Injil kepada segala bangsa, tetapi negara Eropa sekarang itu sudah tidak lagi peduli pada ateis itu bertumbuh berkembang di negara Eropa. Lalu ada seorang ustadz di Indonesia yang cukup moderat di dalam pemahaman keagamaan dan juga wawasannya itu sangat luas. Dia berkata, sebenarnya musuh Islam di Indonesia itu bukan kristenisasi, bukan agama-agama yang ada di Indonesia, tetapi sebenarnya musuh yang terbesar Islam di Indonesia itu adalah ateisme. Jadi rupanya ateis ini bukan hanya ancaman bagi kekristenan, tetapi juga menjadi ancaman bagi dunia Islam. Nah, jadi saudara sekalian, ini tantangan bagi saudara dan saya untuk terus mengambil tanggung jawab memberitakan Injil ini. Dan ini sudah merupakan perintah dari Tuhan. Dalam perjanjian lama,
Allah memanggil Abraham, tujuannya supaya melalui Abraham segala bangsa diberkati. Nah, berkat Abraham itu dua dimensi. Berkat jasmani, berkat rohani. Berkat rohaninya adalah bahwa melalui keturunan Abraham, maka orang-orang berdosa itu diselamatkan. Dan di dalam kitab Galatia dikatakan bahwa keturunan Abraham yang dimaksud itu adalah Yesus. Nah, kemudian dalam perjanjian baru, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah katakan kepada. Jadi, ini merupakan tanggung jawab semua orang Kristen sebenarnya sejak dulu sampai sekarang. Nah, terutama di akhir zaman ini, tanggung jawab misi ini harus ditingkatkan. Saya, puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk mengambil jalur pendidikan misiologi. Ilmu misi itu ada sedikit sama saya. Ya. Tetapi saya sadar bahwa secara personality itu tidak terlalu mahir. Gitu. Ada kendala-kendala di dalam diri saya. Nah, oleh karena itu maka apa yang saya harus lakukan di dalam mengemban tugas dari disiplin ilmu yang saya sudah geluti di jenjang S2 itu. Bahwa saya harus menempuh jalur yang lain, tetapi fokus yang sama, pemberitaan Injil. Nah, karena itu maka pengkaderan, memultiplikasi tenaga-tenaga misi, itu adalah tugas yang sekarang saya emban, supaya berita Injil itu semakin menyebar ke berbagai arah, ke berbagai jurusan, kepada segala bangsa di atas. Karena saudara-saudara harus tahu bahwa penjangkauan dunia ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Tuhan Yesus datang ke dunia ini memilih rasul-rasul. Karena itu satu pola yang memang sudah tertentu yang harus berlangsung, bahwa dengan pengkaderan maka semakin banyak tenaga-tenaga yang dapat diandalkan untuk pergi memberitakan. Nah, jadi saudara itu dalam praktek pelayanan saya untuk mengemban misi ini, saya melipat gandakan tenaga-tenaga misi. Tetapi saudara harus tanggung jawab dalam hal itu. Kita bersyukur bahwa banyak channel-channel seperti SMA Adonai yang sadar akan tanggung jawab itu, kemudian terlibat di dalam proses pemberitaan Injil. Ada orang-orang yang pengetahuan di dalam disiplin ilmu yang tidak langsung teologi, tetapi yang memungkinkan Injil itu bisa disebarluaskan. Penguasaan teknologi. Nah, ada orang-orang yang diberi cakapan oleh Tuhan untuk bisa mengemban itu. Dan saudara harus mengemban itu dengan motivasi untuk pemberitaan Injil. Ada orang-orang yang diberikan kekayaan yang melebihi orang-orang yang lain. Nah, lalu dia sadar tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan yang harus memberitakan Injil, maka dana itu disumbangkan untuk proses pemberitaan Injil kepada segala bangsa. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, karena itu saya berharap kepada saudara melalui firman Tuhan ini atau melalui perintah Yudas ini, mari kita mengambil tanggung jawab di dalam misi, dalam pemberitaan Injil itu sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara punya teknologi, saudara punya materi, ada yang punya waktu, punya ilmu. Mari kita sinergikan semua potensi ini supaya kemudian kita bisa mencapai satu capaian yang melampaui apa yang dapat kita capai kalau kita bekerja sendiri-sendiri. Ini penting ya, kalau sudah baca tentang ilmu sinergi itu ada sesuatu yang luar biasa. Ini guru saya dulu pernah memberikan satu peragaan itu.
bahwa kalau satu batang korek api itu di atasnya ditaruh beban tertentu, maka pada batas tertentu dia patah. Nah, lalu akhirnya dikatakan begini, kalau satu batang korek itu bisa menahan beban katakanlah 1 kilo, kalau 5 batang korek itu didirikan bersama-sama, maka secara logika 5 kali 1 kilo hanya 5 kilo. Tetapi kalau 5 batang korek ini bersinergi, ya, maka kemudian ditaruh di atasnya itu beban 5 kilo, itu ternyata tidak terasa. Ditambah 10 kilo tidak terasa. Tambah 15 kilo tidak terasa. Karena 5 batang korek yang bersinergi ini itu akan menghasilkan satu tenaga kekuatan yang melampaui bahkan berlipat-lipat kali dibandingkan kalau dia bekerja. Ya, jadi seorang teknokrat kalau dia bekerja dengan teknologinya sendiri itu akan terbatas. Seorang milioner kalau dia bekerja dengan dananya sendiri untuk menginjil akan terbatas. Seorang guru, pendeta kalau dia bekerja sendiri itu juga terbatas. Tetapi kalau semua potensi ini disinergikan, maka kemudian kita akan mencapai satu ledakan penginjilan yang akan luar biasa. Nah, ini secara penting dari ilmu misi ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita perlu bersinergi supaya kita dapat bantu tugas pemerintahan itu kepada segala bangsa. Ya, jadi apa yang harus dilakukan pada akhir zaman ini, kita harus menggiatkan pelayanan misi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari maut. Nah, kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Ini, ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Ini salah tulis ya, 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Oh, ini Tuhan lupa ini. Masa udah segini Tuhan belum datang. Tuhan tidak lalai. Tetapi ada maksud. Tetapi ia sabar terhadap kami. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Jadi kesempatan masih diberikan. Kesempatan masih ada. Ya, pintu anugerah belum tertutup. Oleh karena itu mari kita mengisi kesempatan ini dengan terus-menerus bergiat memberitakan Injil supaya orang-orang yang dirindukan Tuhan untuk selamat itu dapat diselamatkan. Dan itu sebabnya maka teruslah mengisi waktu Tuhan ini dengan tugas memberitakan. Nah, itu yang ke-5. Baru yang ke-6 selesai. Ya, dari ayat yang ke-20 sampai 23 itu, ini di dalam kita melaksanakan tugas pemberitaan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-23, ya. Bagian B. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain. Ketakutan di sini maksudnya apa? Bukan takut mendekati, ya, bukan. Tetapi artinya waspada dengan sikap-sikap, dengan perilaku-perilaku orang lain yang ada kemungkinan bisa menjangkiti saudara. Karena dikatakan di dalam tetap pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Nah, sementara kita berinteraksi dengan orang-orang berdosa, ini Yudas katakan waspada. Yudas katakan berjaga-jaga. Hati-hati, jangan sampai justru kelakuan orang-orang yang berdosa itu tertular, menulari atau menjangkiti saudara, sehingga saudara hidup
dalam dosa atau ikut di dalam berbuat dosa. Ya. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi jelas di situ bahwa di dalam kita melaksanakan tugas penginjilan, di dalam kita berjuang untuk mencapai kerinduan kita agar orang-orang berdosa itu bisa diselamatkan dari maut, maka di sini kita harus senantiasa waspada, ya, menjaga diri, ya, seperti Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 itu, jagalah diri, ya, jagalah diri. Yakobus juga mengatakan itu bahwa jangan sampai di dalam kita memberitakan Injil itu kemudian kita terjerat oleh perilaku-perilaku orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan ini saya ketemu YouTube juga yang mengatakan bahwa sangat memprihatinkan sekarang ini karena banyak pendeta-pendeta yang hidup di dalam perzinahan. Banyak pendeta-pendeta yang hidup di dalam perzinahan. Itu kata YouTube. Tetapi sudah terbukti juga di dalam banyak kasus bahwa memang pendeta itu tidak steril dari yang namanya godaan dosa seksual. Maka Yudas berkata, sementara kamu membangun dirimu di atas dasar iman yang palsu, sementara kamu terus mengemban tugas pemberitaan Injil kepada segala bangsa, penjangkauan orang-orang yang terhilang bagi kerajaan Allah, waspadalah, ya, waspada, karena dosa senantiasa mengintip. Dosa senantiasa mengintai. Petrus mengatakan iblis itu bagaikan singa yang mengaum-aum, yang beridar-idar untuk mencari orang yang hendak terang. Jadi jangan sampai saudara kehilangan kewaspadaan. Nah, kewaspadaan itu minimal ada tadi ya, salah satunya itu adalah wanita, kalau laki-laki. Yang kedua itu harta. Banyak pendeta-pendeta yang terjerumus ke dalam dosa karena lengah, tidak waspada terhadap pengaruh harta. Karena hartalah, maka banyak pendeta-pendeta jatuh ke dalam pertengkaran di antara sama pendeta. Yang ketiga juga itu adalah kedudukan, ambisi untuk menjadi orang yang nomor satu, orang yang paling top dalam sejarah ini. Sudah begitu banyak menjerat pendeta-pendeta jatuh ke dalam dosa. Ya. Dulu ada satu PDI, Partai Perjuangan Indonesia. Tetapi kemudian pecah belah. Partai Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian muncul, ya, karena kekuasaan, karena ambisi itu, maka pecah. Maka muncul Partai Perjuangan Indonesia. Nah, ini banyak, ya, contoh politikanya saya katakan, gereja-gereja juga begitu. Setiap kali ada pemilihan ketua sinode gereja-gereja di Indonesia itu, selalu ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas, lalu kemudian membangun kelompok tersendiri. Ini kekuasaan, ya, kekuasaan tanpa menyebut satu denominasi, tetapi itu sudah rahasia umum di dalam setiap pemilihan ketua-ketua sinode gereja-gereja. Dan saudara waspada, ya, waspada. Iblis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan walaupun hanya sekecil apapun, ya. Nah, ini saya kasih lampu ini, ya. Kita harus mengasihi orang dosa, tetapi kita harus membenci dosa. Ya, jadi jangan sampai saudara mengasihi orangnya, tapi tidak mengasihi sifat-sifat berdosa. Nah, itu sebabnya maka Yudas berkata, bersaksi dengan kewaspadaan.
Nah, yang terakhir itu ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Tujuan daripada kita hidup ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 adalah supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu pada akhirnya kembali menjadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Artinya yang menjaga langkah-langkahmu dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, di sini ada konsep teologi yang sangat penting yang mutlak Bapak Ibu harus tahu. Ya. Siapakah Allah? Siapakah Tuhan Yesus? Bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa Yesus adalah itu doktrin kristologi yang dipaparkan oleh Yudas. Ya. Bahwa Yesus yang saudara sembah itu adalah juru selamat. Bahwa Yesus yang saudara sembah itu adalah Kristus, artinya yang diurapi, yang ditetapkan untuk datang menjadi Mesias perjanjian lama, menjadi juru selamat. Dan bahwa Yesus itu adalah artinya Tuhan, berarti yang berkuasa, yang layak untuk menerima segala puji. Nah, jadi kalau kemudian ada pendeta-pendeta yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, orang itu harus berhadapan dengan Yudas. Orang itu harus membuktikan bahwa Yudas salah. Kalau dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, itu dia harus bisa membuktikan bahwa Yudas salah. Ya, belum lagi rasul-rasul yang lain. Petrus, apalagi Paulus. Dia harus buktikan bahwa Petrus salah, bahwa Paulus salah, karena mereka mengatakan Yesus. Ya, Yudas bisa mengatakan. Jadi bukan sekedar klaim Bapak Ibu. Ya, saya bisa saja mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalau saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya harus bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu tidak seperti yang pahami Bapak Ibu. Itu bukan pekerjaan gampang, dan itu bagi saya tidak perlu digugat-gugat lagi. Jelas bahwa Yesus yang Bapak Ibu sembah adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Yesus. Bagi Dia segala yang dulu, ya kata Yudas tadi, dulu sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya dari kal sampai ke kal, Yesus layak menerima segala hormat dan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya apa yang saya sampaikan ini ya, eksposisi khotbah itu berpadu, dan saya harap apa yang saya paparkan itu Bapak Ibu pahami sehingga saudara tahu apa yang harus saudara lakukan di akhir zaman ini, dan yang kedua, saudara harus tahu apa yang saudara harus lakukan. Untuk apa? Maksudnya, untuk apa saudara harus melakukan? Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Daniel atas pemaparan tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing, kita akan mendengarkan terlebih dahulu
beberapa pengumuman untuk hari ke depan. Ibu Aling dipersilakan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, sudah tampak di layar. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan di Sema Adonai dan ini kelas terakhir ya Bapak Ibu. Seperti biasa kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-17 ya Bapak Ibu dengan tema pelajaran perintah hormati orang tua yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, besok di hari Sabtu 7 Desember 2024 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu dengan tema melankolis yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami. Dan bagi yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu dengan penulisan @cahayafirman_J3X. Dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu itu terhapus ya Bapak Ibu oleh tim kami tanpa disengaja. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra supaya Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman yang terdahulu ya Bapak Ibu. Jadi ada rekapnya di channel Sema Adonai Plus ini. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel kami Cahaya Firman kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel kami Cahaya Firman, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Sam sebagai moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Aling. Itulah kegiatan di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman yang ditayangkan untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau seri silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Kami berikan untuk satu orang aja yang mau bertanya karena ada pelajaran untuk jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu dipersilakan, ditunggu yang berpartisipasi. Baik, terima kasih Pak Daniel. Setelah saya mempelajari dan mendengarkan sangat luar biasa pemaparannya dan sangat berguna bagi saya, mungkin juga bagi orang-orang yang mendengarkan eksposisi Kitab Yudas pada malam hari ini. Mungkin pertanyaan saya langsung saya gabung semua karena ada pelajaran berikutnya. Di 5 poin yang penting itu ada penjabaran 13 poin. Mungkin yang pertama itu, poin pertama itu kan tanda-tanda akhir zaman itu kan sekarang itu kan banyak di YouTube ataupun di gereja itu cara pemaparannya itu yang bernubuat itu kadang-kadang menyimpang. Ada gempa bumi sedikit sudah langsung di bawah di dalam akhir zaman. Ada banjir
ada peperangan antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab lainnya, sudah langsung dikaitkan dengan itu. Tahu-tahu setelah kita dengarkan itu kan belum saatnya seperti itu. Itu yang poin tanda-tanda akhir zaman. Sikap hidup jemaat pada akhir zaman ini bagi saya juga sangat berat untuk dilakukan, tapi harus berusaha untuk melakukannya. Dan yang ketiga, segala kemuliaan bagi Allah. Ini sangat luar biasa. Pemaparan Pak Daniel yang paling saya tanyakan tadi, yang 2 poin aja, tanda-tanda akhir zaman yang tidak sesuai dengan penerapannya atau eksposisinya. Yang kedua, sikap hidup jemaat pada akhir zaman itu memang sangat berat untuk dilakukan. Tolong ditanggapin Pak Daniel, hanya 1 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, jadi kalau kita bicara mengenai akhir zaman itu, kita tidak boleh melihat hanya 1 indikasi. Ya, ada banyak indikasi yang harus kita pikirkan bersama-sama untuk kemudian mengambil 1 kesimpulan. Dan ini yang memang menjadi keprihatinan saya di dalam menghadapi banyak pengotor-pengotor sekarang ini, karena hanya 1 indikasi mereka berkesimpulan. Sebagai contoh adalah angka 666 dalam kitab Wahyu itu, mereka langsung katakan begitu ada vaksin implantasi mikrochip, mereka katakan itu penerapan dari angka 66. Bahkan kemudian berkata bukan lagi implantasi mikrochip, tetapi vaksin itu sendiri itu sudah di dalamnya itu terkandung angka 66 itu. Jadi ini adalah zaman antikristus. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya kalau tanda itu sudah disematkan kepada seseorang, maka tidak boleh lagi ada jual bebas, beli bebas. Hanya orang-orang yang punya tanda itu yang boleh menjual, boleh membeli. Tapi sekarang kan kita belum melihat itu. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan ini adalah bahwa jangan sampai hanya karena 1 ayat yang kemudian itu diklaim menjadi keseluruhan Alkitab. Karena Alkitab itu lebih dari 1000 pasal, lebih dari 33.000 ayat. Jadi 1 ayat itu harus diverifikasi, harus dikonfirmasi dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab. Nah, itu sebabnya Pak, maka kita di Sema Adonai, juga di SSBC itu, hermeneutik itu begitu penting. Kan itu alat untuk bisa meramu semua ayat-ayat dalam Alkitab yang dikatakan. Nah, orang yang bernubuat sekarang itu, kalau bagi saya bukan membuat, tetapi lu buat-buat. Ya, lu buat, kata orang Betawi. Lu itu, ya, lu, you, buat-buat. Jadi bukan suara dari Tuhan, tetapi perasaan di hati disikapkan dengan dimodifikasi atau di-package dengan suara Tuhan. Nah, ini hati-hati. Ini tanda-tanda juga, tetapi ya itu sejak dari dulu sudah ada. Jadi bukan baru terjadi. Nah, jadi Pak Sam itu yang pertama. Yang kedua, berat pun, ya, betapapun beratnya kewajiban kita sebagai orang Kristen pada zaman itu, ya, itu wajib. Dan ini memang harus dipahami bahwa bukan hanya pada zaman hidup Kristen itu berat, tetapi sejak kita terima Yesus, tantangan hidup sebagai orang Kristen itu udah berat. Jangan berbohong, atau jangan mengingini harta orang lain dan lain sebagainya. Itu kan sudah sesuatu pergumulan. Tetapi disitulah kita harus menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai orang Kristen itu, yaitu bahwa kita hanya 1 pilihan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, memang tidak langsung sempurna, tetapi harus menjadi 1 pemahaman dan perjuangan yang terus-menerus kita harus ikuti untuk pada akhirnya sempurna seperti Yesus. Nah, jadi saya kira itu semacam 1 tanggapan umum juga saya berikan kepada Bapak, ya, itu kiranya dapat membantu untuk semakin waspada, ya, dengan banyak pendeta-pendeta YouTube dan mimbar-mimbar gereja yang terlalu gegabah dalam memberikan 1. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Daniel dari semua yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan atau closing statement sedikit, langsung ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak, terima kasih. Ya, saudara-saudara,
Yudas walaupun suratnya pendek, tetapi doktrinnya cukup komprehensif. Tekanannya memang lebih kepada akhir zaman, tetapi di dalamnya ada kristologi, ada doktrin keselamatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi walaupun singkat, kitab Yudas itu sangat padat secara doktrinal, dan karena itu saudara, saya berharap bahwa apa yang sudah paparkan dari kitab Yudas ini itu dapat menolong saudara untuk memahami pikiran Yudas, lalu kemudian diberikan kepada saudara satu acuan untuk saudara hidup di akhir zaman. Ya, kita masih akan terus berlanjut dengan eksposisi dari kitab-kitab yang lain, dan ini menjadi konsentrasi saya supaya Bapak Ibu dalam memahami Alkitab daripada memahami hal-hal yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui pembelajaran eksposisi kitab Yudas pada malam. Kami tahu bahwa akhir zaman akan segera tiba, tanda-tandanya semakin menjurus, dan karena itu Bapa, satu hal yang kami mohonkan kepadamu, kuatkan kami dengan roh-Mu, kuatkan kami dengan firman, arahkan setiap langkah kami dengan kuasa-Mu, supaya dengan demikian di akhir zaman ini kami akan dapat hidup sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, dapat mengemban semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kita datang kembali, maka kami akan mendengarkan suara, "Sabaslah hai hamba yang setia, dan kau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Terpujilah namamu Bapa. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya terpatrai di dalam hati dan kehidupan kami dengan Roh Kudus, supaya di mana saja kami berada, kami akan selalu tanggung jawab terhadap hidup kami, terhadap orang-orang di sekitar kami, dan juga senantiasa waspada terhadap godaan-godaan dosa yang setiap saat juga mengancam. Terpuji namamu Tuhan, kami diri kelas ini dalam Yesus Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran eksposisi kitab Yudas pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir langsung di Zoom. Sampai di sini pembelajaran kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam.